Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmidar, NPM E1D 081024. Pada video ini, saya akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah organik di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Variabelnya ada 7, atau variabel X-nya ada 7, yaitu benih, pupuk kandang, pupuk petroorganik, pestisida astonis, pestisida eksplor, pestisida supremo, dan pestisida abosilin. Sedangkan variabel Y atau variabel terikatnya adalah jumlah produksi. Yang pertama, saya akan menganalisis regresi linear sederhana menggunakan teknik matriks. Pada analisis regresi linear sederhana ini kita membutuhkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya adalah benih dan variabel terikatnya adalah jumlah produksi. Setelah itu kita membuat hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesisnya saya buat H1 diduga variabel benih berpengaruh terhadap produksi padi sawah dan H0-nya diduga variabel benih tidak berpengaruh terhadap produksi padi sawah. Setelah kita menyiapkan hipotesis, lalu kita membuka aplikasi Zazam dan memasukkan seluruh instruksi-instruksinya. Saya sudah membuka aplikasi Zazam dan inilah tampilannya. Kita akan disambut dengan dua kolom, yaitu ada kolom Zazam dan kolom editor. Lalu kita masukkan instruksinya di kolom editor. Saya sudah menyiapkan instruksi-instruksinya terlebih dahulu dan saya tinggal mengkopinya di kolom editor. Kemudian setelah seluruh instruksinya tersedia di kolom editor, lalu kita klik Run. Hasil dari kolom editor ini akan terlihat di kolom Zazamnya. Kita klik kolom Zazam, dan inilah hasil dari data yang sudah dimasukkan instruksinya di kolom editor. Dan ini sudah benar, tidak ada kesalahan lagi. Kemudian nilai beta hat dan nilai steror kita copy dan kita pindahkan ke Microsoft Excel. Sudah memindahkan nilai beta hat dan steror ke Microsoft Excel, dan sekarang kita akan mencari T hitungnya. Caranya yaitu dengan membagi beta hat dibagi steror. Dan yang ini juga kita bagi nilai beta hat dibagi nilai steror. Dan didapat hasil T hitungnya. T hitung sebesar yang ini 6,220391,642. Kemudian kita membandingkan T hitung dengan T tabel. T tabel dapat kita dapatkan di buku petunjuk Praktikum Ekonometrika. Tadi saya sudah mengecek berapa T tabelnya, yaitu sebesar T tabel sebesar 2,048. Sedangkan T hitungnya sebesar 6,6,220391,642. Jadi dapat kita ketahui bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung lebih besar T tabel. Dari analisis regresi linear sederhana menggunakan metode matriks, didapat kesimpulan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, yang mana tolak H0 dan terima H1. Yang berarti variabel benih berpengaruh terhadap produksi padi sawah. Setelah kita selesai menganalisis regresi linear sederhana, kita lanjut ke analisis regresi linear berganda. Di sini kita hanya perlu menambahkan di dua instruksi, yaitu di instruksi yang kelima, 1, 2, 3. Baik, setelah kita selesai menganalisis linear regresi linear sederhana, kita lanjut ke analisis regresi linear berganda. Di sini pada kolom editor kita hanya perlu menambahkan di dua instruksi, yaitu di instruksi yang kelima
yaitu di matriks spasi X sama dengan cons X1T garis X2, kita tambahkan X2T garis X3T garis sampai ke X7. X4T, X5T, X6T, X7T. Lalu kita menambahkan di instruksi yang ke-10, yaitu di matriks SIG Tuhat sama dengan E petik 1E garis miring 28. 28 ini diganti menjadi 26. Hanya ini yang perlu dirubah pada kolom editor. Kemudian langsung kita klik Run. Maka hasilnya akan muncul di kolom Zazam. Di sini yang berubah yaitu pada nilai beta hat-nya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, dan di nilai sterornya juga ada 5. Jadi sama seperti di analisis regresi linear sederhana, kita harus memindahkan nilai beta hat dan nilai steror ini ke Microsoft Excel. Baik, di sini saya sudah memindahkan nilai beta hat dan nilai steror dari kolom Zazam ke Microsoft Excel. Kemudian, sama dengan instruksi yang pada analisis regresi linear sederhana, kita harus mencari nilai T-hitung pada setiap variabel. Cara menghitungnya sama, yaitu membagi nilai beta hat dengan nilai steror. Sama dengan dibagi dan diperoleh hasilnya. Begitu juga dengan X1 sampai X7, kita cari nilai T-hitungnya dengan cara membagi nilai beta hat dengan nilai steror. Sama dengan dibagi setelah diperoleh nilai T-hitungnya, T-hitung dari setiap variabel X, lalu kita mencari nilai T-tabel untuk dibandingkan dengan nilai T-hitung. Nilai T-tabelnya sudah saya lihat di buku petunjuk praktikum ekonometrika. Nilai T-tabel maksudnya, nilai T-tabelnya sebesar 2,056. Kemudian kita bandingkan nilai T-hitung dari setiap variabel dengan nilai T-tabelnya. Untuk variabel X1, nilai T-hitungnya sebesar 3,781018,997. Sedangkan nilai T-tabelnya 2,056. Jadi dapat disimpulkan bahwa T-hitung lebih besar dari T-tabel. Dan untuk variabel X2 diperoleh T-hitungnya sebesar min 1,178642,161. Sedangkan nilai T-tabelnya 2,056 dan dapat disimpulkan bahwa nilai T-hitung lebih kecil dari nilai T-tabel. Untuk variabel X3 diperoleh nilai T-hitungnya
0,399434643. Sedangkan nilai T tabelnya 2,056. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih kecil nilai T tabel. Untuk variabel X4, diperoleh nilai T hitung sebesar 0,406875718. Sedangkan T tabelnya sebesar 2,056. Jadi dapat disimpulkan bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel. Untuk variabel X5, diperoleh nilai T hitung sebesar 2,154518754, sedangkan T tabelnya 2,056. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Untuk variabel X6 diperoleh T hitungnya sebesar 0,843053247. Sedangkan nilai T tabelnya 2,056. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel. Dan yang terakhir variabel X7 diperoleh nilai T hitungnya sebesar 2,970963558. Sedangkan nilai T tabelnya sebesar 2,056. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Untuk setiap kesimpulan ini dapat kita artikan bahwa untuk variabel X1 karena T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka dapat diartikan bahwa tolak H0 dan terima H1. Terlebih dahulu, kita harus menyiapkan hipotesis untuk analisis regresi linear berganda ini. Kita ubah hipotesisnya menjadi diduga benih, pupuk kandang, pupuk petroorganik, pestisida astonis, pestisida eksplor, pestisida supremo, dan pestisida abosilin berpengaruh terhadap jumlah produksi padi sawah organik. Jadi untuk variabel X1 karena T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Berarti benih berpengaruh terhadap jumlah produksi padi sawah organik. Untuk X2 atau variabel X2, karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka terima H0 dan tolak H1, yang artinya pupuk kandang tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi padi sawah organik. Untuk X3, T hitung lebih kecil dari T tabel, maka terima H0 dan tolak H1, artinya pupuk petroorganik tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi padi sawah organik. Untuk X4, juga T hitungnya lebih kecil dari T tabelnya, berarti terima H0 dan tolak H1, yang mana pestisida astonis tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi padi sawah organik. Untuk variabel X5, T hitungnya lebih besar dari T tabel, berarti tolak H0 dan terima H1. Berarti variabel X5 atau pestisida eksplor berpengaruh terhadap jumlah produksi padi sawah organik. Untuk X6, diperoleh T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti terima H0 dan tolak H1, yang artinya pestisida supremo tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi padi sawah organik. Untuk variabel X7 diperoleh kesimpulan T hitung lebih besar dari T tabel, yang artinya tolak H0 dan terima H1. Berarti pestisida abosilin berpengaruh terhadap jumlah produksi padi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.